Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya." Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kulunaskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga Bapakku di surga, Dia akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore semuanya. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, normal atau tidak, artinya sesar atau normal begitu ya. Mengeluarkan darah enggak? Mengeluarkan darah tidak?
Bapak-bapak nggak usah jawab, saya tanya ibu-ibu. Mengeluarkan nggak? Iya. Ibu saya bidan. Dulu rumah kami tahun 80-90-an itu ada klinik ya, di sebelah. Ibu saya sering praktek, lalu setiap ada orang melahirkan, sesudah itu selalu ada darah dibuang dengan ini loh, baskom blire itu loh, tahu baskom blire ya? Nah itu zaman sekarang udah susah nyarinya. Yang saya tanyakan ini darah ibunya apa darah anaknya? Ibunya atau anaknya? Ibunya. Kok yang nangis anaknya? Kalau ada darah berarti ada luka ya. Nah yang terluka itu ibunya apa anaknya? Anaknya enggak? Anaknya enggak? Anaknya dilukai enggak? Pusernya, ya, karena ada tali pusar lalu dipotong. Nah, jadi itu darah anaknya apa ibunya? Yang terluka itu anaknya apa ibunya? Yang mana? Dua-duanya, ya. Dalam peristiwa melahirkan, saya nggak pernah lihat, tetapi setahu saya, dalam peristiwa kelahiran itu terjadi terluka dan melukai. Si ibu telah terluka karena tali pusatnya dipotong, ada darahnya, dan tali pusat itu menghubungkan ke anaknya, sehingga anaknya juga terluka dan melukai. Si anak melukai ibu, si ibu melukai anak, si anak terluka sama ibu, si ibu terluka sama anak. Ya. Lahir ceprot, manusia itu sudah terluka dan melukai. Maka Anda ya, yang berpasangan itu hidup bersama dengan orang yang terluka dan melukai. Anda yang punya anak itu juga melahirkan seorang anak yang lahir ceprot, terluka dan melukai. Anda punya orang tua, waktu lahir dulu itu juga sudah terluka dan melukai. Jadi terluka dan melukai sudah menjadi hakikat manusia. Begitu lahir ceprot, dia terluka dan melukai. Maka jangan heran kalau punya pasangan, entah suami, entah istri, ya, kadang-kadang menjengkelkan, nyebelin. Kenapa? Dari sononya, bawaan orok gitu ya. Sama kita juga. Kadang-kadang punya anak menjengkelkan, disuruh mandi dibilangin kalau nggak berkali-kali nggak berangkat ke kamar mandi. Bukan cuma menjengkelkan itu anak, tapi itu anak juga lahir terluka dan melukai. Demikian juga kita. Lah, terus gimana kita membangun keluarga yang ideal kalau pasangan kita itu ya sontoloyo, yang terluka dan melukai? Jawabannya adalah tadi, dengan pengampunan. Wah, susah Romo enak, nggak punya istri, nggak punya, sama, saya juga hidup bersama dengan Romo-Romo lain yang waktu lahir dulu ibunya nggak bersin terus keluar dia. Ya, sama, proses melahirkan, dia juga terluka dan melukai. Saya juga seringkali menjengkelkan, saya juga sadar atau tidak, sering juga melukai rekan sekomunitas, teman serumah. Tetapi komunitas yang kita bentuk, keluarga yang kita bentuk adalah keluarga Kristiani.
komunitas yang kita bentuk adalah komunitas Kristiani. Lalu gimana komunitas Kristiani kalau temannya, sesama anggota keluarga itu orang-orang yang terluka, orang-orang yang mudah melukai, orang-orang yang sudah dari orok terluka, orang-orang yang sudah dari bayi melukai. Ingat, ya, sebagian besar karya Yesus dilakukan di rumah-rumah. Ngapain Yesus ke rumah-rumah? Ngapain Yesus ke rumah-rumah? Karya keselamatan Yesus dilakukan sebagian besar di rumah-rumah. Rumah ibu mertua Petrus. Ngapain? 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 Punya kitab suci enggak di rumah? Pernah dengar enggak Yesus datang ke rumah ibu mertua Petrus, terus ngapain di situ? Numpang makan? Enggak. Menyembuhkan ibu mertua Petrus. Banyak kisah-kisah kesembuhan yang dilakukan di rumah-rumah. Dan sebagian besar karya keselamatan Yesus dilakukan di rumah-rumah. Ke rumah pemungut cukai, ngapain? Numpang makan saja? Enggak. Mengampuni. Banyak orang berbondong-bondong, lalu ada orang lumpuh, ya. Terus atap rumah dijebol supaya orang, nah itu kan di rumah. Ngapain? Menyembuhkan. Sebagian besar karya Yesus dilakukan di rumah-rumah. Artinya apa? Kalau kita membangun keluarga Kristiani, maka keluarga itu adalah keluarga yang ada Kristusnya. Terus ngapain Kristus di rumah-rumah? Menyembuhkan dan mengampuni. Pertanyaannya, sudahkah orang-orang Katolik itu membangun keluarga Kristiani yang sejati? Keluarga yang ada Kristusnya. Jangan-jangan keluarga yang dibentuk bukan yang ada Kristusnya, tapi keluarga yang ada badaknya, itu larutan penyegar. Ya. Keluarga yang ada Kristusnya, rumah tangga yang ada Kristusnya, selalu rumah tangga yang mengampuni dan menyembuhkan. Maka waktu ditanya oleh Petrus, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni sesamaku? Apakah 7 kali?" Sebenarnya Petrus sudah di luar ekspektasi ini. Karena biasanya orang Yahudi pada zaman Yesus mengampuni cukup 3 kali. Kalau sudah 3 kali nggak bisa, maka dihukum. Tetapi tadi Petrus sudah ngomong ini, sudah di luar standar, di atas standar. 7 kali ya Yesus. Tapi Yesus lebih tinggi lagi, bukan 7 kali, tapi 70 kali. Kenapa nggak bilang 409 aja? Sehingga murid-murid nggak usah ambil HP, buka kalkulatornya, ya kan? Karena memang ini bukan soal jumlah. Mengampuni 70 kali 7 kali, tidak disebut 409, benar ya 409 ya? 409. Bukan soal jumlah mengampuni, bukan kuota, ini kamu masih ada kesalahan 109 kali lagi. Karena kamu sudah salah 300 kali. Enggak, bukan gitu. Ya. Konsepnya bukan gitu. Konsepnya bagi Yesus, pengampunan itu adalah cara hidup, the way of life. Bukan soal jumlah berapa kali. Maka sering saya dengar bapak-bapak karaoke atau bapak-bapak kondangan itu kalau nyanyi ya, 1 kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Terus 2 kali, ya kan gitu ya. Kau sakit, bapak-bapak pura-pura nggak tahu. Padahal kalau kondangan pegang mic langsung itu ya. 3 kali,
Gitu ya pokoknya intinya ya. Pokoknya sampai 3 kali. Nah itu zaman kuno, itu zaman sebelum kekristenan, itu zaman sebelum Yesus memberikan sesuatu yang baru. Apa yang Yesus sampaikan adalah pengampunan bukan jumlah. Pengampunan adalah cara hidup orang Kristiani. Kenapa cara hidup? Lah kita hidup bersama dengan orang yang mudah terluka dan terlukai. Kita hidup bersama dengan orang-orang yang dari kecil, dari orok, sudah terluka dan melukai. Kita pun demikian. Kalau kita membangun komunitas Kristiani, kalau Anda membangun rumah tangga Kristiani, maka rumah tangga itu harus ada Yesusnya. Terus ngapain Yesus di rumah-rumah? Dalam Injil juga dikatakan menyembuhkan dan mengampuni. Semoga lewat sabda Tuhan hari ini kita bisa merenungkan dan memahami arti pengampunan. Bahwa pengampunan itu bukan soal jumlah, tapi cara hidup kita. Karena memang kita sendiri membutuhkan pengampunan, baik dari sesama maupun dari Tuhan. Demikian juga orang yang hidup dengan Anda. Orang yang hidup di sekitar kita, orang-orang yang terluka dan melukai, yang butuh juga diampuni. Kalau tidak, hidup kita akan sengsara mengingat-ingat kesalahan orang yang memang dari kecil sudah terluka dan melukai. Roh Kudus membantu kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keyakinan kita dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.